Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di akhir zaman akan memberikan syafaat kepada umatnya. Semoga kita semua senantiasa istiqomah menjadi umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan latihan, bulan pembentukan karakter. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Tujuan puasa adalah takwa, dan takwa adalah pondasi utama sebuah prestasi sejati. Hadirin sekalian, kalau kita renungkan, Ramadan adalah madrasah terbaik untuk melahirkan generasi berprestasi. Kenapa? Pertama, Ramadan melatih disiplin. Kita bangun sebelum subuh untuk sahur. Kita menahan diri hingga waktu berbuka. Semua serba terjadwal. Jika boleh makan sebelum waktunya, tidak boleh berbuka puasa sebelum adzan. Ini adalah latihan kedisiplinan tingkat tinggi. Dan ketahuilah, tidak ada orang berprestasi tanpa disiplin. Pelajar berprestasi disiplin karena belajar. Atlet berprestasi disiplin karena latihan. Pengusaha sukses karena disiplin bekerja. Maka Ramadan sedang melatih kita menjadi pribadi yang teratur dan konsisten. Yang kedua, Ramadan melatih pengendalian diri. Kita mampu menahan lapar, haus, bahkan amarah. Padahal mungkin tidak ada orang yang melihat kita saat sendirian. Tapi kita tetap tidak makan. Mengapa? Karena kita sadar bahwa Allah itu melihat. Inilah integritas, inilah kejujuran. Dan integritas adalah kunci keberhasilan. Kita mampu menahan lapar, haus, bahkan amarah. Padahal mungkin tidak ada orang yang melihat kita saat sendirian. Tapi kita tetap tidak makan. Mengapa? Karena kita sadar bahwa Allah itu melihat. Inilah integritas, inilah kejujuran. Dan integritas adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Banyak orang pintar, tapi tidak semua orang berintegritas. Ramadan mengajarkan kita untuk kuat bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Ramadan melatih manajemen waktu. Waktu kita terbagi antara sekolah, kerja, ibadah, tarawih, tadarus, dan istirahat. Jika tidak pandai mengatur waktu, kita akan kelelahan dan kehilangan fokus. Orang yang mampu mengatur waktunya dengan baik, dialah yang akan unggul. Ramadan mengajarkan kita bahwa 24 jam cukup untuk beribadah, belajar, dan tetap produktif. Asal kita mau bersungguh-sungguh. Hadirin yang berbahagia, sejarah membuktikan bahwa Ramadan bukan bulan kemalasan. Justru banyak peristiwa terjadi di bulan ini. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan, Fathul Mekah juga terjadi di bulan Ramadan, yang artinya Ramadan adalah bulan kemenangan. Pertanyaannya, kemenangan apa yang ingin kita raih di Ramadan ini?
Apakah hanya sekedar lulus ujian? Apakah hanya sekedar naik kelas? Atau kita ingin naik derajat di sisi Allah? Prestasi bukan hanya soal nilai di atas kertas. Prestasi sejati adalah ketika kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, lebih sabar, lebih rajin, lebih bertanggung jawab, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, seringkali kita beralasan, saya lemas karena puasa, sulit fokus karena lapar, kita tidak bisa maksimal karena Ramadan. Padahal justru Ramadan itu mengajarkan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berprestasi. Lapar bukan penghalang kesuksesan, haus bukan penghambat produktivitas. Jika kita mampu menahan lapar dan haus seharian, maka sebenarnya kita juga mampu menahan rasa malas, menahan keinginan menunda-nunda, dan menahan kebiasaan buruk yang menghambat prestasi kita. Ramadan adalah momentum perubahan. Jangan sampai setelah Ramadan kita kembali menjadi pribadi yang sama. Jadikan Ramadan sebagai titik balik. Mulai biasakan membaca Al-Quran setiap hari, disiplin bangun pagi, mengurangi waktu bermain gadget yang tidak bermanfaat, dan memperbanyak doa dan usaha. Karena doa tanpa usaha adalah sia-sia, dan usaha tanpa doa adalah sombong. Hadirin yang dimuliakan Allah, ingatlah Allah tidak menilai hasil semata, tetapi proses dan kesungguhan kita. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran Surah An-Najm ayat 39. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan usaha kita. Jika biasanya kita belajar 1 jam, tambah menjadi 2 jam. Jika biasanya kita membaca 1 halaman Al-Quran, tambah menjadi 2 halaman. Jika biasanya kita mudah menyerah, mulai belajar untuk bertahan. Karena orang besar lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Hadirin sekalian, bayangkan jika setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih sabar, lebih fokus, lebih dekat dengan Allah. Bukankah itu prestasi yang luar biasa? Jangan jadikan Ramadan hanya sebagai rutinitas tahunan, jadikan ia sebagai batu loncatan menuju masa depan yang gemilang. Akhirnya, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan pembentukan karakter, bulan meningkatkan kualitas diri, dan bulan lahirnya generasi berprestasi. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya berpuasa secara fisik, tetapi juga berprestasi secara akhlak, ilmu, dan amal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.